Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syahra dengan NIM 230121606584 dari Offering B kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai peningkatan kinerja. Dalam hal ini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai meningkatkan kinerja pelajar individu. Dalam perannya, teknologi pendidikan sangat berperan penting dan memberikan pengaruh yang sangat luas. Mengapa? Karena menjadikan pengalaman individu itu bervariatif, pemahamannya juga lebih mendalam, disertai pengetahuan dan keterampilan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran juga dianggap lebih berharga. Mengapa? Karena dalam masa sebelumnya, masalah pengujian itu bersifat dangkal. Mengapa? Karena dalam pembelajaran formal dan dunia perindustrian, keberhasilan belajar atau kecerdasan seseorang hanya diukur melalui tes standar saja, yaitu tes yang berbasis tulisan dan kertas. Padahal melalui cara ini tidak secara keseluruhan kecerdasan dapat teruji secara konkret, bahkan hanya kecerdasan kognitifnya saja. Dan bagi yang kekurangan dalam hal ini dianggap tidak mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya mengenai kecerdasan ganda. Memiliki kecerdasan yang beragam akan sangat bermanfaat bagi pembelajaran baik individu maupun masyarakat. Namun dalam pendidikannya terdapat perbedaan jenis dan klasifikasi. Pendidikan formal biasanya hanya memuat kecerdasan linguistik dan logis matematika saja, dan sedangkan untuk kecerdasan keterampilan lainnya seperti bermusik, menari, atau yang lainnya itu lebih diajarkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya mengenai domain dan tingkat tujuannya. Dalam hal ini, tingkat tujuan pembelajaran yang paling terkenal dikenal sebagai taksonomi Bloom, yang mana secara luas dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Psikomotorik. Untuk pembahasan pertama itu mengenai domain kognitif, yang mana dalam pembelajarannya dimulai dari hal yang sederhana dan meningkat hingga ke tahap yang lebih rumit, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bahkan dalam revisinya sampai ke tingkat menciptakan, yang mana diterapkan pada fakta, konsep, prosedur, dan pengetahuan metakognitif. Untuk domain yang kedua yaitu domain afektif. Apa itu? Yaitu adanya sikap dan perasaan, yang mana dimulai dengan menerima, lalu merespon, menilai, hingga mampu mengklasifikasikan. Dan untuk yang ketiga, yang terakhir, domain psikomotorik. Dalam hal ini sangat melibatkan kombinasi keterampilan fisik dan mental seseorang. Ketika seseorang mampu mengkombinasikan keterampilannya dengan sangat baik, maka ia akan mendapatkan kemudahan dalam beradaptasi dan menjadikannya ia lebih mudah menemukan keterampilan-keterampilan baru yang bisa ia kuasai di tempat yang baru itu. Dalam sejarahnya, pada era atau selama era pengajaran terprogram, ketiga domain dan keterampilan tersebut diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sesuai kondisinya. Meski kadang implementasi tujuannya sempit dan bersifat rendahan, ada pula sisi positifnya, yaitu maaf, banyak buku teks desain pembelajaran kontemporer yang mencerminkan pandangan cukup canggih tentang jenis dan tingkat pembelajaran. Sebab, memang sebenarnya salah satu cara teknologi pendidikan berupaya meningkatkan kinerja adalah melalui desain pembelajaran yang meliputi perencanaan, pembagian jenis pembelajaran, yang mana harus bersifat jelas untuk apa dan untuk siapa. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran permukaan versus pembelajaran mendalam. Pengetahuan yang terbatas pada ingatan verbal atau hafalan tanpa adanya penerapan menjadi masalah utama dalam pembelajaran. Mengapa?
Sebab menurut Weigel sangat kontras perbedaannya. Pembelajaran permu- Pembelajaran permukaan itu hanya sebatas menghafal, hanya menerima informasi tanpa mengaitkan dengan informasi yang telah kita ketahui sebelumnya. Sedangkan untuk pengetahuan atau pembelajaran yang mendalam itu, peserta didik mengaitkan informasi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dapat bersikap lebih kritis dan lebih merefleksikan pemahaman sendiri. Ia juga yang mengusulkan, maaf, Weigel ini juga adalah orang yang mengusulkan pembelajaran dalam lingkup komunitas, yang mana pembelajarannya itu dapat berorientasi karena dengan begitu penggunaan terhadap teknologi akan meningkat seperti dalam pencarian referensi atau penyelesaian tugas-tugas. Selanjutnya, teknologi pendidikan itu berperan dalam transfer pelatihan dalam pengaturan perusahaan. Di sini, maaf, sebelum ke tingkat pengaturan perusahaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai transfer pembelajaran pada pendidikan formal. Yaitu ini merupakan keadaan di mana peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan yang diajarkan di dalam kelas, eh, yaitu pada situasi baru atau di dunia yang lebih nyata. Atau dapat kita simpulkan, apa yang kita pelajari di dalam kelas dapat diterapkan di luar kelas atau kehidupan nyata itu. Oke, selanjutnya mengenai transfer pelatihan dalam pengaturan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan juga menggunakan manfaat dari teknologi pendidikan, yaitu ini seperti bentuk pelatihan yang diberikan oleh suatu perusahaan pada peserta pelatihan atau karyawan baru guna memajukan perusahaannya yang sudah dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu sebelum latihan, selama pelatihan, dan setelah pelatihan. Untuk sebelum pelatihan ini, analisis kebutuhan yang melibatkan supervisor dan peserta. Selama pelatihan itu yaitu memasukkan pengalaman visualisasi ke dalam pengajaran oleh peserta, dan setelah pelatihan itu dilakukan survei reaksi dengan mengamati perubahan perilaku kerja peserta secara langsung atau melalui supervisornya. Dalam dunia perusahaan juga, teknologi pendidikan itu dapat meningkatkan kinerja guru dan desainer. Dengan mengaktifkan teknologi pendidikan, baik peserta didik maupun mereka yang merancang dan menyampaikan pengajaran dapat meningkatkan kinerjanya dengan sangat baik. Selanjutnya, mengurangi waktu pembelajaran. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan teknologi pendidikan yang menerapkan pelatihan terstruktur dan terencana serta pembelajaran yang sistematis, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pun akan lebih efisien. Karena dalam pelaksanaannya, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, pelatihan awak pesawat suatu maskapai penerbangan berkurang waktu pelatihannya dari yang 15 hari menjadi rata-rata 8 hari dan lain sebagainya. Lalu untuk pembahasan terakhir mengenai teknologi pendidikan dalam perusahaan itu dapat menciptakan instruksi yang lebih menguntungkan biaya. Ini merupakan tujuan dari penggunaan teknologi pendidikan dalam perusahaan, yaitu ketika pelatihan sudah terstruktur secara sistematis dan waktu yang digunakan sudah efisien, maka hasilnya para pekerja di suatu perusahaan akan lebih cepat mengerjakan pekerjaannya, bahkan perpindahan dari taraf pemula menjadi ahli juga dianggap lebih cepat, dan keuntungannya sudah pasti akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Adapun Ya, adapun dalam dunia pendidikan formal, pendidik yang dapat menerapkan pendidikan disiplin terhadap desain pembelajaran adalah profesional dan lebih akan dihargai. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.